Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Rini Gusmulyani, guru SMP Negeri 33 Pekanbaru pada pembelajaran matematika kelas 9. Materi kita pada hari ini adalah transformasi yang bagian 1. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah pencerminan atau refleksi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui video pembelajaran ini, kamu dapat menentukan koordinat bayangan hasil transformasi, pencerminan, atau refleksi. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan atau refleksi ini adalah bentuk dan ukuran bayangannya sama dengan bangun aslinya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin, dan bayangan bangunnya saling berhadapan dengan aslinya. Kita akan lihat bagaimana penerapan pencerminan ini pada bidang koordinat. Yang pertama yang menjadi cerminnya adalah sumbu X. Kita ambil sebuah titik A 3,4, kemudian titik A 3,4 ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X, garis yang merah ini. Yang perlu diingat dari pencerminan, ini dia harus saling berhadapan, kemudian memiliki jarak yang sama antara titik dengan cermin, kemudian dari cermin ke titik bayangan. Kita buat garis putus-putus seperti ini. Didapatlah bayangannya A aksen 3, min 4. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi pencerminan terhadap sumbu Y. Kita ambil lagi sebuah titik. Ini titiknya 2,4. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti garis tegak ini lagi yang menjadi cerminnya. Langkahnya sama, harus saling berhadapan dan jaraknya sama. Didapatlah bayangannya B aksen min 2,4. Pencerminan berikutnya terhadap titik asal 0,0. Kita ambil sebuah titik C 3,1, akan dicerminkan terhadap titik sekarang ini, titik 0,0. Artinya kita harus membuat garis putus-putus yang jaraknya sama dari titik C ke cerminnya 0,0 ini dan 0 ke bayangannya. Jadi garisnya harus garis lurus. Didapatlah bayangannya C aksen min 3, min 1. Berikutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita ambil sebuah titik min 2,3, titik D min 2,3. Kemudian kita buat cerminnya, garis Y sama dengan X, garis yang merah ini yang merupakan cermin. Setelah itu kita tentukan titik bayangannya. Ingat, jaraknya harus sama dan saling berhadapan. Artinya ini garis putus-putus ini saling tegak lurus dengan cerminnya. Didapatlah D aksen 3, min 2. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini kita ambil sebuah titik 5,3. Cerminnya Y sama dengan min X. Kemudian ini jaraknya ini sama. Kita buat bayangannya. Didapatlah bayangannya min 3, min 5. Apa yang telah kita lakukan tadi, kita buat dalam tabel koordinat hasil pencerminannya. Yang pertama yang A tadi 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Yang sudah kamu perhatikan tadi dapat A aksennya 3, min 4. Yang B 2,4 sumbu Y nya B aksennya min 2,4. C 3,1 dicerminkan terhadap titik asal 0,0 didapat C aksen min 3, min 1. Ini yang D dan ini bayangannya. Jadi isian tabel A, B, C, D, E ini dari diagram koordinat kartesius yang sudah kita buat sebelumnya. Kesimpulan hasil pencerminannya ini kita amati dari titik koordinat dan bayangannya. Ini kesimpulannya kita buat dalam X, Y.
Kita lihat yang pertama, kalau titik koordinat, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, titik asalnya 3,4, titik bayangannya 3,-4, artinya X-nya tetap, Y-nya yang awalnya 4 jadi -4, Y-nya menjadi negatif, sehingga koordinat bayangannya X, -Y. Kita lihat lagi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini 2,4, 2 bayangannya berubah menjadi -2, artinya X-nya menjadi negatif, 4, kemudian 4 tetap. Kita dapatlah titik koordinat bayangannya -X, Y. Kemudian yang pencerminan terhadap titik asal 0,0, 3,1, 3-nya menjadi -3, artinya X-nya menjadi negatif, kemudian satunya menjadi -1, Y-nya juga menjadi negatif. Koordinat bayangannya -X, Y. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, titik asalnya -2,3, dia berubah menjadi 3,-2, jadi Y-nya duluan, baru X-nya, sehingga bayangannya menjadi Y, X. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, 5,3 itu berubah menjadi -3,-5, artinya Y-nya menjadi negatif, dan dituliskan terlebih dahulu -Y, -X. Inilah hasil kesimpulan pencerminan terhadap beberapa cermin, yaitu sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan -X. Contoh soal, tentukan hasil pencerminan titik koordinat berikut. Ini tidak perlu kita membuat gambarnya, tetapi apabila ada soal yang membutuhkan, yang disuruh membuat gambar, kamu harus membuat gambarnya. P-4, -9, ini dia soalnya. Yang -4, -9 terhadap sumbu X. Kita ingat tadi hasil kesimpulan tadi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya, X-nya tetap, Y-nya menjadi negatif. Negatif dari negatif 9 kan adalah 9. Q -6,8 dicerminkan terhadap sumbu Y. Cerminkan terhadap sumbu Y, tadi X-nya jadi negatif, -X, Y. -X, min dari -6 itu adalah 6, Y, Y-nya tetap 8. Maka dapatlah bayangannya 6,8. 2,-7 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Itu adalah -X, -Y. -X, -Y ini 2 menjadi -2, -7 menjadi 7. Titik S -12,-4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka S aksennya menjadi Y, X. -4 yang kita tuliskan terlebih dahulu, -4, -12. Dan T aksen, dan T, titik asal T -10,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Tadi rumusnya adalah -Y, -X. T1 menjadi -1, -10 menjadi 10. Gampang sekali ya. Itulah materi kita pada hari ini mengenai pencerminan atau refleksi. Selamat belajar. Untuk menambah referensi anak-anak ibu semua, silahkan dibaca juga buku cetaknya halaman 136 sampai 149. Dan jangan lupa, apa yang telah ibu jelaskan tadi, tolong kamu catat di buku catatan. Karena minggu depan ibu akan memberikan tugas mengenai pencerminan atau refleksi ini. Selamat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan.